dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Pembacaan tata tertib selesai. Terima kasih majelis. Baik, kita telah mendengar tata tertib persidangan, dan untuk itu demi lancar dan khidmatnya persidangan, hadirin semuanya diminta untuk menaati tata tertib persidangan tersebut. Selanjutnya kami akan menyampaikan wewenang Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 4 dan pasal 23 Perki nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut. A. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang: 1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. C. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten atau Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. D. Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal sidang hari pertama adjudikasi. Oleh karena itu, para pihak diwajibkan untuk hadir di persidangan secara langsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Demikian pihak yang hadir, kami membacakan kewenangan dari Majelis Komisioner, dan selanjutnya kepada panitera silahkan diinformasikan terkait dengan kehadiran atau ketidakhadirannya para pihak yang seharusnya hadir pada sidang hari ini. Silahkan. Baik, izin majelis, untuk pemohon hadir secara langsung. Untuk pihak termohon tidak hadir melampirkan surat keterangan dari dokter sakit. Ya. Terima kasih majelis. Baik, kepada pemohon sesuai dengan ketentuan kami akan memeriksa identitas pemohon yang hadir. Apabila didampingi oleh kuasa hukum, kami persilahkan juga untuk maju ke depan memperlihatkan surat kuasanya dan kartu advokat barangkali saudara adalah kuasa hukum. Ya, silahkan. Pak Agus Sutrisno Blora, kemudian yang memberi kuasa atau penerima kuasa. Jadi yang bertanda di sini Agus Sutrisno selaku pemberi kuasa ya. Kemudian pemberi kuasa dengan memberikan kuasa penuh kepada Gunaidik selaku penerima kuasa. Gunaidik atau Gunaidi ini. Sini kalau sini pakai K nih.
Ya, saya sesuai dengan KTP aja ya Pak ya, tidak tambah tidak kurang, kecuali kalau umurnya dimudahkan nggak apa-apa. Ya. Sama-sama. Tinggalnya satu desa atau beda kecamatan? Beda kecamatan, beda desa. Tapi satu tetap sama-sama Blora. Oh, Bojonegoro. Ngelewati jembatan Padangan ya. Oh. Ya, silahkan saya kembalikan. Nanti fotokopinya tolong diserahkan ke panitera ya Pak. Fotokopi surat kuasa. Ya, paling enggak dua kopi ya, biar nanti pihak termohon kalau hadir di persidangan berikutnya bisa bisa mengetahui juga. Baik, kami sudah memeriksa identitas pemohon khususnya yang sudah hadir dan kuasa hukumnya. Izinkanlah Majelis Komisioner untuk membacakan ringkasan permohonan dari pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dengan surat tertanggal 25 Mei 2025 dan diterima pada tanggal 26 Mei 2025 mengenai A. Salinan SPJ kegiatan penyertaan modal BUMDes dari DD tahun 2023, ulangi, dana desa mungkin ya, tahun 2023 senilai 40 juta berikut proposal salinan kwitansi. B. Salinan SPJ kegiatan pembangunan drainase dan gorong-gorong jalan Dukuh Bangowan RT 02 RW 01 drainase P 205 M gorong-gorong plat beton P 6 M dari DD tahun 2024 senilai 200 juta berikut proposal RAB dan gambar serta salinan kwitansi. C. Salinan berita acara lelang TKD tahun anggaran 2023 dan 2024 beserta dokumen dukung meliputi hasil musdes pembentukan panitia lelang, SK panitia lelang, nama pemenang dan harga final serta bukti hasil lelang masuk rekening kas desa. 2. Bahwa termohon menjawab permohonan informasi publik dengan balasan melalui surat dengan nomor 040 /71 /6 Romawi /2011 /2025 02 Juni 2025 dan diterima pada tanggal yang sama. Bahwa pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora tertanggal 9 Juni 2025 dan diterima pada tanggal 10 Juni karena permohonan informasi ditolak. Kemudian 4. Bahwa pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Juli 2025 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Juli 2025. Demikian garis besar dari isi permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon. Barangkali ada tambahan atau kurangan atau masih tetap permohonan tersebut, saya persilahkan kepada pemohon maupun kuasanya untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan yang sudah dibacakan oleh majelis komisioner ataupun pimpinan majelis komisioner. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sutrisno selaku pemohon dan saya hormati Bapak Ketua anggota Panitra. Minta pengurangan yang dihapus nomor 1 sama 3. Nomor 1 sama 3 salinan SPJ sama nomor 3 salinan berita acara lelang TKD ya, terima kasih. Saya ulangi ya Pak pemohon ya, nomor 1 itu kan ada huruf A, B, dan C semua di drop, dikurangi atau dihilangkan? Dikurangi. Tidak ada Pak, tidak ada ABC, tidak ada. Ini sesuai dengan saya bacakan. Yang Nanti tolong Panitra dicek kembali lagi ya, apakah betul ya? Bisa maju ke depan Pak. Ini yang rekap oleh Panitra ya. Ini ada 1 A, B, dan C surat permohonan ya. Ini tanggal 26. Ini kan permohonan untuk informasi kepada desa toh? iya. Ya, ini A, B, dan C. Makanya tadi kan sesuai. Nah, entah kalau yang itu SP. A dihapus. A dihapus. Iya. Nah, terus dihapus yang B juga dihapus. B itu drainase. Kalau yang drainase ya tidak dihapus Pak. Drainase saja. Yang salinan C berarti acara lelang TKD, C dihapus. C dihapus. Iya. Ini soalnya direkam loh ya Pak Gunedik ya, Iya. sama Pak Agus ya. Jadi nanti kalau misalnya perkataan saudara berdua, Iya. ini nanti ada bisa dilihat. Siap, rekamannya. siap. Nomor 2 tetap. Nomor 2 itu Pak, bidang pemohon menjawab permohonan informasi publik dengan permohonan menjawab informasi publik. Sudah diterima belum? Waktu itu sudah diterima belum? Jawaban dari termohon sudah diterima belum? Jawaban termohon ditolak. Oh, Diterima, isinya dijawab, ditolak. Isinya jawaban ditolak. Iya, ditolak. Tapi sudah diterima jawabannya. Sudah diterima. Nomor 3? Ditolak semua itu. Oke, ya jadi yang silahkan duduk lagi. Iya, Jadi yang di drop adalah nomor 1 khususnya huruf A dan huruf C ya. Nomor 1 tadi yang salinan SPJ Dalam kegiatan SPJ, modal BUMD hapus dengan yang salinan berita acara. Iya, betul. Yang lainnya nomor 2 dan nomor 4 karena itu kan penjelasan aja ya. Iya, siap. Baik, nanti tolong Panitra dicek kembali lagi supaya pada saat termohon nanti hadir bisa diinformasikan. Siap. Ya. Kemudian satu lagi pertanyaan saya, sebenarnya maksud dan tujuan dari pemohon apa kira-kira? Untuk termasuk pemohon ya biar keterbukaan publik itu, biar transparan itu, biar kita tahu selaku warga negara Indonesia. Jadi poinnya biar tahu jelas secara hukum terkait RAB-nya gitu. Ada tambahan dari anggota Mas Tri, silahkan. Ya, mohon izin Ketua Majelis. Saya ingin menekankan lagi atau meminta penekanan lagi kaitannya dengan maksud dan tujuan tadi. Ingin ada transparansi seperti itu ya. Siap. Transparansi yang seperti apa? Apakah kemudian ketika dokumen itu sudah dipegang oleh pemohon, selanjutnya untuk apa? Untuk apa? Jadi kalau maksud dan tujuan itu kan menurut kami itu abstrak. Orang bisa saja mengatakan ini untuk transparansi, tapi transparansi itu kan sesuatu yang umum. Transparan yang seperti apa? Sebentar.
jangan dijawab dulu. Kemudian kalau sudah mendapatkan, itu untuk apa? Dan kemudian relevansi ketika memohon itu, memang semua warga negara berhak untuk meminta informasi, tapi relevansinya mungkin dengan aktivitas sehari-hari pemohon itu apa? Apakah pemohon ini memang kemudian ada keterkaitan dengan informasi yang sudah didapatkan itu, apakah nanti akan disebarkan ke publik ataukah kemudian hanya disimpan sendiri? Nah, ini kan saya pikir harus dijelaskan secara konkret. Kemudian posisi Pak Gunaidik nih ya, ini yang tadi apa? Sebagai kuasa. Nah, ini juga sebagai warga biasa ataukah dari ya mungkin perkumpulan apa, ataukah advokat atau apa, mohon dijelaskan juga. Terima kasih menjawab dari pertanyaan anggota majelis. Di sini yang jelas untuk saya sendiri sebagai kuasa pemohon, dan kami sudah kenal lama dengan saudara pemohon karena memang kita sama-sama di media. Kita beraktivitas setiap hari yang jelas di lapangan mencari bahan untuk pemberitaan seperti itu. Dan kalau kebetulan domisili saya di Bojonegoro, memang saya lama jadi aktivis di Blora. Saya 20 tahun di Karcepu dulu. Mungkin Pak Mas Robin juga pernah kenal waktu si cabang PMII dulu di Blora. Terkait dengan tujuan dan maksud dari pemohon untuk kontrol sosial, yang jelas itu adalah tujuan kita setelah ini kita dapat, mungkin kita untuk pemberitaan, dan mungkin sebelum kita pemberitaan mungkin alangkah baiknya kita, kalau memang ada kekurangpasan, mungkin kita bisa mengingatkan kepada badan publik tersebut. Itu. Terima kasih. Dari Pak Agus, mungkin pemohon mau menambahkan tadi Ya, pertanyaan saya kurang tadi. lebih juga seperti itu. Kita mengingatkan apabila nanti termohon tidak bisa diingatkan, mau nggak mau kita tetap serahkan ke APH, Pak. Kalau memang tidak sesuai pengerjaan di RAB gitu. Oke. Selanjutnya pemohon ini tadi mengatakan bekerja di media. Di media, nanti mungkin bisa dijelaskan di media apa. Apakah kemudian ini merupakan bagian dari tugas personal media sampai kemudian melakukan atau memohonkan sesuatu ke badan publik, apalagi sampai ke desa-desa seperti itu? Apakah tidak ada sesuatu yang lain yang lebih menarik untuk publik dibandingkan hanya kemudian memohon data yang tadi saya sampaikan untuk transparansi, tetapi transparansi itu yang seperti apa? Kemudian mohon maaf tadi disampaikan juga kalau tidak diberikan kemudian akan diserahkan ke APH. Jadi saya pikir harus bisa memisahkan antara kepentingan warga negara yang memohon informasi kemudian dengan media. Itu yang penting dipahami. Jadi saya rasa harus diluruskan dulu ketika sebagai warga negara yang memohon informasi, artinya informasi itu betul-betul untuk kepentingan publik. Jadi namanya juga informasi publik. Publik ini kita tidak bisa menyebut orang per orang, tidak bisa menyebut saudara Gunaidik ataupun saudara Agus, tapi publik ini adalah masyarakat luas. Nah, kemudian satu hal lagi, tadi ada beberapa yang dibatalkan. Itu apakah sudah diberikan ataukah tidak jadi atau seperti apa mungkin yang kami belum tahu, dan itu monggo dijelaskan. Terima kasih. Untuk beberapa poin yang dihilangkan memang karena kita yang saat itu yang kita pantau di lapangan adalah pekerjaan drainase, jadi kita fokus di drainase tersebut
kita punya dokumentasi semua mulai pekerjaan tersebut berjalan di awal, termasuk penggunaan pasir yang menurut dugaan itu kurang sesuai dengan spek. Jadi makanya kita pada saat itu kita juga pernah meminta secara lisan tapi tidak diberikan, sehingga akhirnya kita melalui surat permohonan informasi sehingga berujung ke sengketa informasi ini. Terima kasih. Saudara pemohon, Saudara Agus mungkin mau menambahkan? Cukup, oke. Cukup Ketua Majelis. Anggota yang lain cukup. Baik, berhubung termohon tidak hadir, ya sudah ada penjelasan meskipun lewat media sosialnya, WhatsApp. Namun demikian kita masih memberikan kesempatan untuk kita mengetahui untuk adanya pengecekan klarifikasi selama sebanyak 2 kali. Jadi kita masih ada 1 kesempatan lagi akan diberitahukan kepada pihak baik pemohon maupun termohon yang tidak hadir, dan nantinya akan diberitahukan kemudian. Saya rasa cukup dari pemohon maupun kuasanya, cukup Pak. Kalau cukup, dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan akan diberitahukan kemudian di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Komisioner akan melakukan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih.